akses itu Pak. Ini kan menjadikan bahwa Indonesia kok malah jadi semakin jor-joran dengan Amerika Serikat gitu Pak. Pak. Nah itu menurut Bapak seperti apa? Ya, saya juga agak kaget waktu bacanya. Ya, saya dikirim dari Pak Mahdi waktu itu ada beliau nangkep tweet orang dan saya pikir apa ini benar gitu ya. Dan tapi saya melihat juga respon dari Kemhan menyatakan ini belum final, masih draft. Jadi intinya kita harus hati-hati ya terhadap hal-hal seperti ini. Jangan ada kesan segala sesuatu yang diminta Amerika kita langsung setujui gitu ya. Karena dalam diskusi ini kan juga disampaikan tadi ya, bagi middle powers yang penting apa, jangan mengambil kebijakan appeasement itu supaya menghindari tekanan, kita menyetujui segala hak yang diusulkan mereka gitu ya. Dan tadi kita lihat sendiri waktu saya nanya audiens berapa yang setuju kita melakukan appeasement, nggak ada yang setuju. Berapa yang setuju kita melakukan stand up, membela prinsip, membela kepentingan, semuanya angkat tangan. Jadi saya senang bahwa itu bukan kebijakan yang telah diambil pemerintah. Jadi pemerintah harus hati-hati sekali. Setiap negara pasti akan mencoba sesuatu. Kita harus hati-hati, kita jangan sampai kecolongan aja. Artinya Pak, melihat signifikansi negara middle power yang tadi Anda diskusikan juga bersama beberapa panelis itu, melihat dengan diplomasi Pak Presiden sendiri saat itu berada di Rusia dan juga Prancis, itu seperti apa Pak dengan konteksnya dalam dinamika dan eskalasi di Timur Tengah saat ini Pak? Ya, pertama kalau dalam konteks kita mau mediasi itu tidak efektif ya. Saya sudah buat pernyataan hal ini. Kenapa tidak efektif? Karena metodologinya. Metodologinya apa? Diumumkan dulu kita mau jadi juru runding antara Iran dan Amerika, baru kemudian ditanyain ke Pakistan, ke Iran sama Amerika, mau nggak kalau kita jadi juru runding, kamu mau nggak berunding? Kan mereka tentu tersinggung juga gitu. Kenapa kita ngomong dulu baru tanya mereka? Ini kayak ini aja kalau kita di sekolah kita bikin pengumuman, saya mau pacaran sama si A gitu. Baru setelah itu ditanyain gitu kan, dia pasti tersinggung gitu kan ya. Nah, jadi dari segi itu metodologinya keliru gitu ya. Tapi kita terus menurut saya perlu menjaga konsultasi dan kredibilitas ya dengan pihak-pihak yang beretika ya. Menurut saya kredibilitas kita baik terhadap Amerika maupun terhadap Iran masih belum kuat untuk menjadi mediator dibanding dengan Pakistan. Kan tadi pembicara dari Pakistan menyampaikan bagaimana mereka selalu menjaga hubungan konsultasi baik dengan Iran maupun dengan Amerika sehingga akhirnya dapat dipercaya. Bahkan Pakistan dengan tegas mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika dengan menyerang Iran tanpa memutuskan hubungan dengan Amerika gitu ya. Jadi Iran juga merasa percaya terhadap Pakistan. Sementara itu tidak kita lakukan kan. Kita melakukan ucapan bela sungkawa pada baru kemudian hari gitu. Dan itu pun tidak dinyatakan secara terbuka, secara vokal, hanya dalam bentuk surat yang disampaikan kepada duta besar gitu ya. Jadi kita masih belum efektif melakukan upaya mediasi itu. Pak, kalau dilihat kan Presiden Prabowo juga menjalin hubungan dengan Amerika, dengan Rusia gitu. Kira-kira strategi dari middle power yang seperti apa sih Pak yang lagi dijalin di Indonesia? Kalau yang pertama sih kita harus realistis bahwa yang paling penting itu kita harus urus Asia Tenggara. Jadi sebagai middle power, ya, apalagi sebagai regional power ya, kekuatan di Asia Tenggara, kita harus utamakan suatu kondisi di mana kalaupun perang di Eropa, kalaupun ada perang di Timur Tengah, perang di Afrika, bahkan di Asia Selatan ya, India, Pakistan kan masih hangat. Paling tidak di Asia Tenggara kita aman. Right? Nah makanya yang paling penting dilakukan oleh Presiden ini adalah mengurus Asia Tenggara. Dan ada persepsi bahwa
persepsi bahwa Presiden Prabowo itu tidak banyak perhatian terhadap Asia Tenggara dan lebih banyak ingin jadi pemain global yang sah-sah saja, tapi kan kita sangat terbatas di global. Di BRICS kita masih anak baru, ya kan? Dan BRICS juga dalam perang di Timur Tengah ini kemarin tidak banyak berperang, ya kan? Di G20 juga kan di sana banyak yang lain, ya kan? Banyak ada Amerika, ada Tiongkok, Rusia, Eropa dan lain sebagainya. Jadi peran kita terbatas. Dan di forum-forum lain juga. Forum di mana kita bisa mengendalikan kawasan, mengendalikan situasi itu adalah Asia Tenggara. Dan inilah sebabnya Presiden Prabowo menurut saya harus tahun ini lebih banyak ngurus kandang kita di Asia Tenggara. Kita tidak perlu jadi macan Asia, kita perlu jadi mesin ASEAN. Ingat nggak ya? Macan Asia itu dari segi retorika agak jauh tuh menurut saya, ya kan? Tapi mesin ASEAN itu sangat realistis. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan Indonesia sebagai simbol ketika Presiden Prabowo ke Rusia lalu menurut saya cari Menteri minyak, Pertahanan cari minyak murah kayaknya. ke Amerika? Ya. Cari minyak, cari minyak dengan harga murah untuk contingency kalau keadaan memburuk. Kalau kunjungan Menhan ke Amerika, karena saya baru dengar, saya tidak tahu. Tapi ini juga himbauan saya kepada pemerintah ya. Kalau perjalanan keluar itu diumumkan seminggu sebelumnya, sehari 2 hari sebelumnya. Jangan sudah terbang baru kita tahu di airport gitu. Jadi ini kan uang rakyat juga nih, ya kan? Taxpayers money. Dan kita harus tahu ini presiden mau kemana sehingga tidak menimbulkan spekulasi. Jadi himbauan saya ke pemerintah, setiap kali ada perjalanan keluar negeri, adakan penjelasan briefing secara profesional, secara protokoler aja, jadwalnya kemana, dan kalau bisa ketemu siapa, dan agendanya apa gitu. Jadi kita nggak nebak-nebak dan nggak kaget-kaget gitu. Jadi itu harapan saya, dan termasuk kunjungan Kemhan ke Amerika, kan kita nggak ada yang tahu, baru tahunya setelah ada kontroversi ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa dilakukan secara wajar dan profesional. Kita lanjutkan lagi.